Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Devina dengan NIM A1D1240772. Saya Kristina Apriela Boris Laban dengan NIM A1D124076. Saya Loeni Siahaan dengan NIM A1D124095. Saya Yosi Yuliana Nurban Tobing dengan NIM A121240096. Baiklah, di sini kami akan mendiskusikan mengenai proses menyimak. Nah, setelah menonton video proses menyimak, dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan mendengar. Siswa mendengarkan siswa dengan sesama tentang cerita kura-kura. Pertama-tama, siswa diajak untuk bernyanyi sebelum memulai cerita. Cerita dimulai dari seekor kura-kura yang tinggal di sebuah hutan dan hendak pergi ke suatu tempat. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan beberapa hewan, seperti katak, anjing, monyet, dan ayam. Yang dimana kura-kura ini diejek oleh beberapa hewan tersebut karena jalannya yang lamban. Namun di akhir cerita, kura-kura bertemu ayam yang bijaksana. Izin menanggapi seperti ini, Devina. Kalau menurut saya yang saya dapatkan dari video tersebut itu, kan kita disuruh mendeskripsikan proses pembelajaran menyimak, tahap mendengar nih. Kalau dari aku itu tahap mendengar itu yang kayak gini. Dalam video tersebut itu siswa itu mendengarkan guru menyanyikan lagu kura-kura terlebih dahulu, lalu mendengar cerita tentang kura-kura. Itu menurut pendapat saya. Mendengar merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui apa yang disampaikan oleh guru kepada siswa. Dapat kita lihat dalam video tersebut, siswa disuruh untuk mendengarkan lagu yang sudah diajarkan oleh guru, juga kita disuruh untuk mengikuti ulang lagu tersebut. Menurut saya itu tahap mendengar itu, siswa itu mendengarkan seluruh rangkaian cerita yang disampaikan oleh guru. Para siswa itu harus mendengarkan cerita dari awal hingga akhir dan menyimak seluruh rangkaian cerita tersebut. Selanjutnya, pada tahap memahami, siswa memahami cerita yang disajikan karena penyampaian oleh pemateri mudah dimengerti. Karena diiringi sound efek buatan yang menarik antusias siswa. Karena menyenangkan. Izin menanggapi, Devina. Kalau menurut saya, tahap memahami itu yang seperti ini. Dalam video tersebut terdapat guru menjelaskan tidak pergi ke sebuah tempat. Namun, kura-kura berjalan lambat. Di tengah perjalanan, kura-kura bertemu dengan teman-temannya, yaitu katak, anjing, dan kera. Mereka menghina kura-kura yang jalannya lambat dengan menyanyikan lagu ledekan. Si kura-kura tersebut pun merasa sedih. Tiba-tiba datanglah seekor ayam hutan. Melihat kura-kura bersedih, ayam hutan mengadakan perlombaan siapa yang lebih dahulu sampai di rumah masing-masing. Dan perlombaan dimulai. Ada yang melompat, ada yang berlari. Namun kura-kura hanya menyikat kepalanya dan melipat kaki dan ekornya. Semua yang terkejut dan menjelek-jelekkan kura-kura. Kura-kura pun menjawab, "Aku tidak kemana-mana, aku masuk dalam rumahku." Teman kura-kura pun akhirnya tahu mengapa kura-kura jalannya lambat, karena ia selalu membawa rumahnya kemana-mana. Dan mulai dari hari itu, katak, anjing, dan kera mulai menghormati dan menyayangi si kura-kura. Ditanggapi lagi, Kristina. Menurut saya, yang terdapat pada video tersebut, murid disuruh dan diajarkan untuk memahami cerita yang sudah disampaikan oleh guru tersebut, seperti memahami siapa yang menjadi tokoh cerita, apa yang menjadi ciri-ciri binatang dalam video, dan memahami suara binatang dalam cerita tersebut, sehingga ketika siswa diberikan pertanyaan oleh guru, mereka dapat menjawab dengan apa yang sudah mereka pahami tadi. Terima kasih. Nah, menurut saya itu, para siswa itu harus memahami seluruh rangkaian cerita yang telah didengar oleh para guru. Baik, terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita membahas tahap menginterpretasi. Selanjutnya, kita akan membahas tahap interpretasi. Pada tahap ini,
Siswa harapan dapat memberikan pendapat dan dapat menceritakan kembali menggunakan pemahaman dan bahasanya sendiri dalam menceritakan ulang ke teman-temannya. Itu saja. Izin menanggapi Devina, kalau menurut saya tahap menginterpretasi itu kita mencari makna yang apa yang terdapat dalam cerita. Nah, dalam video tersebut ada makna tersirat, yaitu meski dihina karena kecepatan, pura-pura menunjukkan bahwa ketekunan dan keberanian untuk terus melangkah adalah lebih penting daripada cepat. Setiap makhluk hidup memiliki kelebihan dan kekurangan. Pura-pura mungkin lambat, tapi itu menjadi tersendiri dalam fase tertentu. Dalam hidup, terkadang proses yang lambat dan hati bisa menghasilkan yang lebih baik daripada pendekatan yang terburu-buru. Terima kasih. Izin menanggapi lagi, Kristina. Pada tahap menginterpretasi ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai salah satu contohnya, kita jangan mudah menilai seseorang atau akan menjadi kelebihan seorang karena setiap orang pasti memiliki perbedaan yang kemampuan. Terima kasih. Izin menanggapi teman-teman. Menurut saya itu, pada tahap ini para siswa harus memahami maksud tersirat yang disampaikan oleh para guru dan berusaha untuk menafsirkan seluruh isi cerita yang disampaikan oleh guru. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya ke tahap mengevaluasi. Pada tahap ini, siswa mengevaluasi kembali cerita tadi dengan teman-temannya, seperti menceritakan kembali alur cerita tersebut. Bagaimana kalau kalian mengenai tahapan evaluasi ini? Izin menanggapi, kalau menurut saya tahap mengevaluasi itu yaitu mencari kelebihan atau kekurangan, keunggulan atau kekurangan dari cerita tersebut. Kalau dari tersebut terdapat kelebihan dan kelemahan guru saat bercerita, yaitu kelebihannya guru menirukan suara hewan yang terdapat di cerita. Nah, kalau lemahnya itu guru cerita masih ada nada suara yang kurang tepat. Terima kasih. Kalau menurut saya itu tahap evaluasi itu pada video yang tersedia bagian evaluasinya ada pada bagian terakhir, di mana guru menyediakan beberapa pertanyaan kepada siswa seperti memberi bahan untuk menceritakan kembali apa yang sudah diceritakan oleh guru, siapa yang menjadi tokoh cerita, apa yang menjadi cerita dalam cerita, dan menyuruh siswa untuk meniru suara binatang yang ada pada bagian cerita. Semua pertanyaan atau evaluasi yang diberikan oleh guru dalam video bertujuan agar guru dapat tahu apakah siswa tersebut menyimak cerita yang sudah diceritakan guru atau belum. Terima kasih. Ini menambah penjelasan teman-teman semua. Pada tahap ini, para siswa harus dapat menilai atau mengevaluasi yang penyampaian cerita yang disampaikan oleh guru dengan menilai letak keunggulan dan kekurangannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tahap menanggapi. Siswa menanggapi apa yang diceritakan dengan antusias, karena materi maka interaksi seperti bertanya dan bernyanyi. Bertanya seperti menyebutkan ciri-ciri hewan, siapa tokoh yang terlibat dalam cerita tersebut, bagaimana suara binatang tersebut. Izin menanggapi teman-teman, kalau menurut saya itu tahap menanggapi itu yang kita itu setuju atau tidak tentang cerita yang berdasarkan video tersebut. Dalam video tersebut, saya setuju dengan ceritanya yang dimana anjing, katak, dan kera tidak boleh menjelekkan kura-kura, karena itu termasuk bullying. Mereka seharusnya saling menghormati dan menyayangi satu sama lain. Terima kasih. Menanggapi, menurut saya dalam tersebut tidak ada umpan balik dari murid, tetapi jika kita menonton videonya, kita dapat menanggapi apa ditanya oleh guru tersebut. Kita dapat menanggapinya walau kita hanya menonton videonya. Pada video juga menjadi salah satu tahap menanggapi adalah komunikasi antara binatang satu sama lain, seperti komunikasi antara kura-kura, katak, anjing, monyet, dan ayam hutan. Maka pada percakapan itu, kura-kura adalah binatang yang menanggapi. Terima kasih.
Izin menambahi, pada tahap terakhir ini siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil akhir dari seluruh rangkaian cerita yang dengarnya. Namun dalam video tidak ada siswa yang menyampaikan hasil akhir dari seluruh rangkaian cerita yang dengarnya. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan membahas proses pembelajaran menyimak dilakukan guru dengan tahapan yang pertama listening, kedua listening, dan ketiga post listening. Pada pre-listening adalah mengajarkan terlebih dahulu kosakata yang terdapat dalam bahasan. Guru memulai dengan mempersiapkan siswa mendengar dengan baik. Bagaimana tanggapan kalian? Izin menanggapi, dia bilang kalau menurut saya di listening itu seperti ini. Dalam video tersebut, guru terlebih dahulu mengajak siswa belum bercerita. Terima kasih. Izin menanggapi, menurut saya pada tahap pre-listening pada video ini yang sudah disajikan tidak ada terdapat pre-listening karena pada video tersebut langsung saja membahas cerita dan tidak ada mengajarkan kosakata yang akan diceritakan. Terima kasih. Izin menanggapi, menurut saya pada tahap listening ini, guru harus dapat menerjemahkan kata yang jarang familiar bagi siswa. Bahasa atau kosakata yang belum pernah didengar siswa akan menjadi salah satu hambatan dalam proses menyimak tersebut. Maka untuk itu, sebelum memulai pelajaran, guru harus memberikan arti kosakata yang belum dipahami. Nah, selanjutnya mengenai listening, guru membaca cerita dengan menarik dan kreatif agar para siswa memperhatikan, seperti mengajak bernyanyi seperti di awal video. Izin menanggapi, Devina, dalam listening itu kan dua. Yang pertama extensive listening dan kedua intensive listening. Yang extensive listening itu dalam video tersebut guru memberikan tugas yaitu menceritakan kembali cerita, menyebutkan tokoh cerita, menyebutkan ciri binatang dan menirukan suara binatang. Yang dalam intensive listening itu dalam video tersebut guru menyebutkan yang muncul pada cerita yaitu kura, kata, anjing, kera dan ayam. Sebelum memulai cerita, jangan lupa menyanyikan lagu kura-kura. Kura adalah tokoh utama dalam cerita dan tokoh lainnya adalah kera, anjing, katak, dan ayam. Ciri-ciri binatang yang pertama kura-kura yaitu memiliki cangkang yang berfungsi sebagai rumah dalam cerita. Yang kedua katak yaitu memiliki mata yang besar, kaki berselaput, bisa melompat. Anjing yaitu bisa menggonggong dan pandai berlari. Yang keempat kera yaitu pandai berayun dari satu pohon ke pohon lainnya. Terakhir ayam hutan yang memiliki jengger, paruh, dua sayap, dan ekor yang sangat indah. Suara binatang dalam cerita yaitu anjing seperti guguk, katak, krebek, kera, huha. Baik, izin menanggapi, menurut saya pada bagian listening ini, pada video tersebut, guru memberikan pertanyaan tentang apa yang sudah diceritakan dengan maksud untuk memastikan siswa memahami cerita tersebut atau tidak. Pertanyaan yang diberikan oleh guru kepada siswa itu terdapat pada bagian akhir video. Terima kasih. Izin menanggapi, menurut saya itu, pada extensive listening itu, guru memberikan materi yang relevan dan sesuai dengan minat siswa. Nah, guru juga mengajak siswa untuk berdiskusi mengenai materi yang sudah dijelaskan atau dapat dikatakan mengulangi materi yang telah dijelaskan dengan berdiskusi. Misalnya ada video tersebut, guru mengajak kembali siswa untuk mengulangi cerita yang telah disampaikan oleh guru kepada siswa. Pada tahap listening ini juga, guru menyampaikan kepada siswa untuk merefleksikan apa yang sudah mereka dengar. Misalnya, dalam video tersebut, guru menyuruh siswa untuk meniru kembali suara hewan yang sudah mereka dengar. Nah, intensive listening ini, guru memberikan pertanyaan komprehensif yang mengharuskan siswa untuk menangkapnya secara detail. Misalnya, dalam video tersebut, guru bertanya, apakah siswa bisa memberikan masing-masing ciri-ciri binatang yang terdapat dalam cerita yang disampaikan guru tersebut. Terima kasih.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang post listening. Guru mengakhiri cerita dengan meminta siswa menceritakan kembali cerita yang sudah disampaikan dengan teman-temannya dan menggunakan bahasa sedikit. Menurut saya, post listening itu dalam video tersebut, guru menirukan suara binatang agar cerita tersebut menarik. Guru menyanyikan lagu kura-kura apa jalan melambat, apa tidak dapat lebih cepat, itu diulang beberapa kali. Terima kasih. Menurut saya, post listening itu, kan tadi bilang guru menyetel video dan murid mengulangi kata. Pada video tersebut, guru tidak ada menyetel video. Namun pada yang terakhir, ada perintah yang menyuruh siswa untuk menceritakan kembali isi cerita. Maksud dari perintah tersebut untuk memastikan siswa mendengar Izin menanggapi teman-teman, pada tahap ini guru harus menyuruh siswa untuk mengulangi materi yang telah disampaikan oleh guru, serta mengulangi kalimat yang mereka ketahui dan mencari artinya. Misalnya, seperti dalam video, di mana guru menyuruh untuk menceritakan kembali cerita yang telah disampaikan oleh para guru. Terima kasih. Baiklah, setelah menyimak semua tahapan-tahapan dan proses, terdapat satu strategi yang paling tepat digunakan guru pada pembelajaran menyimak dalam video tersebut. Strategi bahan menyimak yang dapat dipilih adalah strategi menyimak DLTA. Dapat dibaca sumber 2G dan 2H. Strategi menyimak DLTA meningkatkan kemampuan siswa dalam memprediksi cerita, sehingga membantu mereka dalam memperoleh gambaran keseluruhan cerita, serta melatih kemampuan siswa dalam memprediksi cerita. Izin menanggapi, Devina. Kan kita sudah mendeskripsikan salah satu strategi yang tepat. Menurut saya, strategi yang tepat yaitu strategi bercerita. Karena siswa diminta menceritakan kembali alur cerita yang sudah didengarkan untuk membantu pemahaman dan meningkatkan keterampilan dan menyimak. Terima kasih. Menanggapi, menurut saya juga strategi pembelajaran yang cocok pada video tersebut adalah strategi bercerita. Karena pada strategi bercerita terdapat kegiatan inti yang mana pada kegiatan tersebut dikatakan bahwa guru menjelaskan materi pembelajaran berupa cerita anak seperti cerita manusia, hewan, dan tumbuhan. Sama seperti video tersebut, guru menceritakan tentang cerita hewan yang dimana menceritakan tentang kura-kura dan teman-teman hewan lainnya. Setelah guru menjelaskan cerita, guru bertanya kepada siswa siapa saja yang menjadi tokoh, bagaimana ciri-ciri, bagaimana suara hewan tersebut. Barulah guru menjelaskan secara rinci maksud dan tujuan dari cerita tersebut. Terima kasih. Nah, baik, strategi pembelajaran menyimak yang saya pilih yaitu bermain peran. Asalnya kenapa? Guru dalam video tersebut bermain peran menjadi berbagai tokoh, seperti menceritakan kura, ayam, kakak, dan lain sebagainya. Dengan bermain peran ini, menurut saya lebih efektif bagi siswa dalam proses pembelajaran menyimak, di mana siswa akan lebih mudah memahami pembelajaran dalam menyimak dan membuat kesan yang sangat baik, seperti melatih siswa untuk menghadapi situasi yang sebenarnya, melatih praktik bahasa secara intensif, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuannya dalam berkomunikasi. Melalui bermain peran ini juga, siswa lebih senang dalam melaksanakan kegiatan belajar. Terima kasih. Baiklah, sekian hasil dari diskusi kami tentang proses menyimak. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.